Om Swastiastu, Salam Rahayu, umat sedharma dimanapun berada. Lagi ketemu Sa Pandita. Pada kesempatan ini Pandita akan menyampaikan isi lontar Samarandahana, yang salah satu lontar yang digunakan di dalam ritual, misalnya potong gigi, yaitu lontar Samarandahana ini adalah menceritakan kelahiran Dewa Gana. Umat sedharma dimanapun berada, isi lontar Samarandahana dapat Pandita ceritakan sebagai berikut. Diceritakan bahwa Dewa Siwa sedang melaksanakan yoga atau bertapa di Gunung Kailasa. Nah, beliau sedang bertapa di gunung atau di Mahameru, Gunung Kailasa. Biasanya agak lama, sampai 500 tahun, itu diceritakan dalam beberapa sumber sastra. Nah, di bumi pada saat itu ada namanya raksasa Nilarudraka. Raksasa Nilarudraka ini sangat sakti, tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun, tidak dikalahkan oleh dewa, tidak dikalahkan oleh manusia. Nah, di bumi dia mengusak-asik dunia. Ya, akhirnya didengarlah oleh para dewata di Swargaloka. Kemudian dewa terjun untuk memerangi, atau dewa turun ke bumi untuk memerangi raksasa Nilarudraka tersebut. Tetapi tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan raksasa Nilarudraka tersebut. Maka para dewa mengadakan persamuan agung atau sabha para dewata di Kayangan. Pada intinya dibahas siapa kira-kira yang bisa membunuh raksasa Nilarudraka yang sangat sakti itu. Akhirnya di dalam rapat tersebut tidak ada yang bisa mengeluarkan pendapat bahwa siapa yang bisa membunuh raksasa Nilarudraka. Akhirnya dimintailah pendapatnya Bhagawan Waraspati untuk menenung atau meramalkan siapa kira-kira yang dapat membunuh raksasa itu. Hasil dari tenung Bhagawan Waraspati bahwa yang dapat membunuh raksasa Nilarudraka adalah putra Siwa. Nah, akhirnya diputuskanlah bahwa hasil kesepakatan bahwa putra Betara Siwa lah yang bisa membunuh. Nah, di kesempatan lain bahwa seperti tadi Pandita sampaikan, Betara Siwa sedang beryoga di Gunung Kailasa yang diperkirakan sampai 500 tahun. Nah, kemudian rapat dilanjutkan atau sabha dewata di Kayangan di Swargaloka dilanjutkan. Siapa kira-kira yang bisa membangunkan yoganya Dewa Siwa tersebut? Akhirnya Dewa Semaralah mengacungkan tangan dengan mengatakan, "Ampun para dewata sekalian, hambalah yang akan membangunkan dari yoganya Dewa Siwa tersebut. Hamba akan sendiri ke sana untuk membangunkan Dewa Siwa dari yoganya, agar Dewa Siwa bangun dan ingat dengan istrinya, karena beliau beryoga
Berarti kan tidak pernah ketemu sama Dewi Uma atau Dewi Giriputri. Kapan bisa melahirkan putra? Singkat cerita, diutuslah Dewa Semara untuk pergi Gunung Kailasa untuk membangunkan yoganya yang sangat dalam dari Dewa Siwa. Singkat cerita, akhirnya Dewa Semara berangkat, ya, sampailah di puncak Gunung Kailasa, bahwa dilihat oleh Dewa Semara, Dewa sedang beryoga menjamkan matanya, duduk dengan Padmo Asana, ya, tangannya Amustikarana, sedang melaksanakan pemujaan. Akhirnya Dewa Semara tidak banyak berpikir, kemudian dia mengangkat busur panahnya yang disebut dengan panah asmara, mencabut mata panahnya, kemudian langsunglah dibidik Dewa Siwa di dadanya, di ulu hatinya dengan panah asmara. Tas, melesat panah asmaranya Dewa Semara. Akhirnya Dewa Siwa pun membuka matanya. Ternyata yang dilihat oleh Dewa Siwa di depannya adalah Dewa Semara. Akhirnya Dewa Siwa sangat marah karena membangunkan yoga yang sangat dalam. Akhirnya keluarlah api dari trinetranya Dewa Siwa, yaitu dari keningnya keluar api, dibakarlah Dewa Semara, akhirnya menjadi abu. Nah, singkat cerita, karena Dewa Semara tidak muncul-muncul, tidak datang kembali, akhirnya Dewi Ratih, ya, sangat sedih. Kemudian dicarilah Dewa Semara ke Gunung Kailasa oleh Dewi Ratih. Kemudian di sana bertemu dengan Dewa Siwa dan menanyakan kepada Siwa, "Tuanku Dewa Siwa, karena suamiku telah datang ke sini untuk menemui paduka Dewa Siwa. Kemana dah gerangan suamiku?" Dia bilang itu Dewi Ratih. Dewa Siwa menjawab bahwa Dewa Semara sudah menjadi abu. Sudah Dewa Siwa bakar dengan api suci yang keluar dari trinetra mata tiga Dewa Siwa, karena dia langgana mengganggu pertapaan Dewa Siwa. Dia bilang gitu. Akhirnya Dewi Ratih menangis mohon, yaitu Dewa Semara dihidupkan. Tetapi hukum malam, orang yang sudah mati tidak boleh dihidupkan lagi. Akhirnya Dewi Semara sangatlah sedih, kemudian sangat setia sama Dewa Semara. Dewi Ratih minta dibakar juga oleh Dewa Siwa. Mesatya nama dia, Mesatya, supaya ikut dibakar oleh Dewa Siwa. Dia ingin bersatu kembali dengan Dewa Semara. Dewa Ratih dibakar jadi abu. Kemudian abunya itu dicampurkan oleh Dewa Siwa, abu mayat atau badan kasar dari Dewa Semara dan Ratih dijadikan satu, ditebarkan ke bumi dan diberikan oleh penugerahan oleh Betara Siwa. Siapapun nanti di bumi, ya, sudah akil balik akan digoda dengan Semara Ratih, dengan lawan jenisnya. Nah, itu ceritanya. Nah, di lain pihak, sekarang Dewa Siwa sudah dia bangun dari yoganya, ingat dengan istrinya, yaitu Dewi Uma. Akhirnya beliau pulang ke Siwaloka, kemudian bertemu Sina. Akhirnya terjadilah hubungan, ya, suami istri dengan Dewi Uma, Dewa Siwa dan Dewi Uma. Akhirnya
singkat cerita Dewi Uma yaitu hamil. Sudah hamil Dewi Uma, para dewa juga bertanya-tanya, putra Siwa yang bagaimana yang bisa membunuh raksasa Niladraka? Akhirnya dapat lagi atau sabar para dewata lagi yang menanyakan kepada dewa sekalian, siapa putra Siwa yang bagaimana bisa membunuh raksasa Niladraka. Akhirnya dipanggil lagi Bhagawan Raspati dengan tenungnya, dengan ilmu nujumnya. Akhirnya dilihatlah di kukunya Bhagawan Raspati, ternyata putra Siwa yang bisa membunuh raksasa Niladraka itu adalah putra Siwa yang berkepala gajah. Itu hasil tenung dari Bhagawan Raspati. Akhirnya para dewa juga bagaimana caranya supaya Dewi Uma bisa melahirkan putra yang bergajah. Akhirnya hasil dari sahabat tersebut diputuskan bahwa gajah Dewa Indra dipinjam oleh para dewa, yaitu Dewi Uma sedang jalan-jalan di Taman Sari dikagetkan dengan gajahnya Dewa Indra. Akhirnya begitu Dewi Uma sedang jalan-jalan dikagetkan dengan gajah. Artinya dalam pikir gajah. Singkat cerita, karena dia selalu memikirkan gajah yang mengagetkan dirinya di Uma waktu di Taman Sari, kemudian singkat cerita akhirnya lahirlah Dewa Gana yang berkepala gajah. Baru lahir Dewa Gana menanyakan kepada ayahandanya, yaitu Dewa Siwa. Ayahanda Dewa Siwa, apa tugas hamba dilahirkan ke dunia ini? Tugas Ananda adalah membunuh raksasa Niladraka yang sangat sakti. Akhirnya Dewa Siwa pun mohon pamit akan mencari raksasa Niladraka. Akhirnya dicari, ini ketemu. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit dari pagi sampai sore. Tidak ada yang kalah. Akhirnya sudah sanikala, yaitu pertemuan siang dan malam. Sanikala sudah sama-sama capek melaksanakan atau melakukan perang tanding. Akhirnya Niladraka itu mesiluman atau masuk ke dalam saka atau tiang balai bangunan, masuk ke sana. Akhirnya Dewa Siwa membisikkan kepada Dewa Gana, "Hai anakku, potong taringmu, itulah tusukkan ke tiang itu bahwa raksasa Niladraka akan mati." Akhirnya dengan sigap mendengar pewisik dari Dewa Siwa, dipotong taringnya, kemudian ditusukkan ke tiang di mana tadi raksasa Niladraka itu masuk. Akhirnya keluar darah, matilah raksasa Niladraka itu. Dia tidak dibunuh dengan senjata, tidak dibunuh para dewa. Dia tidak mati siang dan malam. Akhirnya dia mati pada saat pertemuan antara siang dan malam atau sanikala. Demikian secara singkat cerita dari raksasa Niladraka. Apa makna dari cerita tersebut? Satu tadi, yaitu bahwa abunya ditebar ke bumi yang dicampur abu dari kedua dewa Semar dan Rate akan menggoda manusia setelah kembali ke kasmaran. Gak perlu dilaksanakan upacara menek bajang, menek kelih supaya bisa mengendalikan hawa nafsu dari pemuda dan pemudi yang sudah akil balik. Yang kedua, bahwa digunakan sastra ini atau upacara potong gigi. Kenapa? Tadi dengan memotong taringnya Dewa Gana, ya, untuk membunuh raksasa Niladraka. Ini artinya dengan memotong taring manusia akan dapat mengendalikan
sifat-sifat keraksasaan dari manusia tersebut. Kemudian yang ketiga juga dapat kita petik dari sastra ini, bahwa makanya orang hamil ya, tidak boleh diberikan kata-kata yang kurang baik, karena bayi sudah mendengar dalam kandungan. Seperti tadi, apa yang dipikirkan oleh ibunya, dia akan ikut merasakan. Nah, salah satu ini juga artinya respon dari luar sudah bisa diterima oleh bayi di dalam. Juga bisa dirujuk sebagai yaitu upacara gedong-gedongan, karena manusia di dalam kandungan sudah bisa mendengarkan dan merasakan. Selain di Mahabharata, yaitu waktu Utari hamil, waktu hamil Abimanyu, yaitu sudah mendengarkan cerita dari luar, yaitu Arjuna diberikan wejangan oleh Kresna, tapi Abimanyu dalam kandungan sudah mendengarkan. Nah, demikian umat sedharma, bahwa isi secara singkat lontar Samanandana ya ada yang dijadikan rujukan untuk upacara potong gigi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pandita Sinab Pramesanti. Santi 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 Suksema.